Halo guys, gimana kabarnya? Sudah tidak terasa kita hidup di dunia. Waktu terus berputar jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Dalam perhitungan kalender Masehi, kita ini sedang berada di tahun 2023 dan tidak terasa mendekati tahun 2024. Tapi pernahkah kalian berpikir dalam kurung waktu 2000 tahun lamanya? Peristiwa apakah yang pernah terjadi di dunia kita ini dari mulai pertama kalender Masehi dicetuskan sampai tahun sekarang? Maka dari itu di sini saya akan membahas seputar peristiwa yang pernah terjadi di dunia. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, marilah kita bahas awal mula pencetusan kalender Masehi. Dikutip dari Wikipedia, kalender Masehi atau Anno Domini dalam bahasa Inggris adalah sebutan untuk penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Julian dan Gregorian. Era kalender ini didasarkan pada tahun tradisional yang dihitung sejak kelahiran Yesus atau Nabi Isa di Nazaret. Masehi dihitung sejak hari tersebut, sedangkan sebelumnya disebut dengan sebelum Masehi. Perhitungan tanggal dan bulan pada kalender Julian disempurnakan pada tahun 1582 menjadi kalender Gregorian. Penanggalan ini kemudian digunakan secara luas di dunia untuk mempermudah komunikasi. Kata Masehi diambil dari bahasa Arab yang berarti yang membasuh, mengusap, atau membelai. Kata ini dalam terjemahan Alkitab bahasa Arab dipakai untuk istilah bahasa Ibrani Mesiah atau Mesias yang berarti yang diurapi atau Tuhan dalam bahasa Abrahamik. Dalam bahasa Latin, penanggalan ini disebut dengan Anno Domini yang berarti tahun Tuhan yang dipakai luas di dunia. Dalam bahasa Inggris, pada zaman modern muncul istilah Common Era yang secara harfiah berarti era umum. Sedangkan sebelum tahun 1 dipakai istilah Before Christ yang berarti sebelum kelahiran Kristus. Itu guys sebagian singkat awal mula kalender Masehi dipergunakan. Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan awal. Peristiwa apa saja yang telah terjadi di dunia pada abad ke-1? Dikutip dari Wikipedia, inilah deretan-deretan peristiwa yang terjadi di dunia pada abad ke-1 Masehi. Tiberius memadamkan revolusi di Germania dan masa keemasan Tiberius. Tiberius lahir di Roma pada 14 November 42 sebelum Masehi di Bukit Palantin atau di Pundi dari pasangan Tiberius Claudius Nero dan Livia Drusilla. Kedua orang tuanya berasal dari gengs Cludi, sebuah keluarga bangsawan kuno yang terkenal di tengah-tengah tahun Republik. Ibunya juga merupakan keluarga Livi, sebuah keluarga kampungan kuno namun terkemuka. Pada tahun 39 sebelum Masehi, ibunya menceraikan ayah kandungnya dan meskipun dia hamil lagi oleh Tiberius Nero, dia menikah lagi dengan Octavianus yang kemudian dikenal sebagai Augustus. Ayah kandung Tiberius yaitu Tiberius Nero meninggal ketika Tiberius berusia 9 tahun. Pada tahun 24 sebelum Masehi, pada usia 17 tahun, Tiberius memasuki dunia politik di bawah arahan Augustus, menerima posisi kuestor dan diberi hak untuk mencalonkan diri sebagai praetor dan konsul 5 tahun sebelum usia yang diisyaratkan oleh hukum. Tak lama kemudian Tiberius mulai tampil di pengadilan sebagai advokat dan mungkin pada saat itulah minatnya terhadap retorika Yunani dimulai. Tiberius menikah dengan Vipsania Agrippa, putri teman dekat Agustus dan jenderal paling terkenal, Marcus Vipsania Agrippa. Ia diangkat menjadi praetor dan dikirim bersama legionnya untuk membantu saudaranya Drusus dalam kampanye di barat. Pada tahun 12 sebelum Masehi, Marcus Vipsania Agrippa meninggal dan dengan diperintahkan oleh Agustus, Tiberius harus menceraikan Vipsania dan menikahi Julia yaitu anak Agustus dan juga istri dari Marcus. Tiberius memiliki karir militer yang sukses sebelum menjadi kaisar. Dia terlibat dalam sejumlah kampanye militer di berbagai wilayah Kekaisaran Romawi, termasuk kampanye di Iliria, Germania, dan Pannonia. Prestasi militernya membuatnya mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari rekan-rekan tentara dan pemimpin Romawi. Setelah kematian saudaranya, Drusus, Tiberius diangkat oleh Kaisar Agustus sebagai pewaris tahta. Pada tahun 14 Masehi, setelah kematian Agustus, Tiberius menjadi kaisar Romawi yang kedua. Namun, ia tidak mengambil alih kekuasaan dengan sukarela dan awal pemerintahannya dipenuhi dengan konflik dan ketegangan. Pemerintahan Tiberius cenderung otoriter dan terkadang kejam.
Ia memerintah dengan tangan besi dan menghadapi banyak konspirasi dan intrik politik. Salah satu episode paling terkenal adalah penganiayaan terhadap para senator yang disebut sebagai penghancur orang-orang terbaik. Meskipun pemerintahannya dikenal dengan ketegangan dan penindasan, Tiberius juga memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah Kekaisaran Romawi. Ia membangun jalan-jalan, jembatan, dan mendukung pembangunan proyek-proyek publik. Pada akhir masa pemerintahannya, Tiberius mengasingkan diri ke Pulau Capri di Teluk Napoli dan menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Pengasingannya ini meningkatkan kecenderungan otoriternya dan memunculkan berbagai rumor tentang perilaku eksentriknya. Tiberius meninggal pada tahun 37 Masehi. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa dia mungkin diracuni, tetapi ada juga teori bahwa dia meninggal karena sakit alami. Setelah kematiannya digantikan oleh keponakannya yang terkenal, yaitu Kaisar Caligula. Tiberius adalah salah satu kaisar Romawi yang kontroversial dalam sejarah Kekaisaran Romawi. Pemerintahannya dicirikan oleh campuran prestasi militer, pembangunan infrastruktur, dan tindakan otoriter yang kadang-kadang kejam. Perang Yahudi dan Romawi. Perang Yahudi Romawi pertama yang juga dikenal sebagai Perang Yahudi Romawi tahun 66 sampai 73 Masehi. Perang ini adalah konflik besar antara bangsa Yahudi di provinsi Yudea yang dikuasai Romawi dan pasukan Romawi. Ini adalah salah satu konflik paling penting dalam sejarah Yahudi dan Romawi. Berikut adalah beberapa poin utama tentang Perang Yahudi Romawi pertama. Latar belakang. Konflik ini dimulai sebagai respon terhadap penindasan oleh pemerintah Romawi terhadap orang Yahudi di provinsi Yudea. Orang-orang Yahudi memberontak melawan penguasa Romawi pada tahun 66 Masehi. Kursi titik. Salah satu momen awal terkenal dalam perang ini adalah penaklukan Romawi atas kota Yerusalem dan penghancuran bait suci Yahudi pada tahun 70 Masehi. Ini adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Yahudi dan merupakan simbol kehancuran bait suci pertama. Pemimpin terkenal. Salah satu pemimpin pemberontakan yang paling terkenal adalah Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi yang juga merupakan komandan militer dalam perang ini. Namun, perang ini juga melibatkan sejumlah pemimpin dan tokoh lainnya. Akhir perang. Perang Yahudi Romawi pertama berlangsung selama beberapa tahun dan berakhir pada tahun 73 Masehi. Ketika benteng terakhir pemberontakan Yahudi di Masada jatuh ke tangan Romawi, ini dianggap sebagai akhir resmi perang. Konsekuensi. Selama perang ini Yahudi diusir dari Yudea dan bait suci pertama dihancurkan. Ini juga mengawali pembubaran Yudea sebagai entitas politik yang merdeka dan wilayah tersebut menjadi bagian dari provinsi Romawi. Perang Yahudi Romawi pertama memiliki dampak signifikan dalam sejarah Romawi, termasuk diaspora Yahudi yang lebih luas dan transformasi agama dan budaya mereka. Peristiwa-peristiwa dalam perang ini juga menciptakan latar belakang untuk peristiwa-peristiwa dalam perang Yahudi Romawi kedua tahun 132 sampai 136 Masehi yang juga dikenal sebagai pemberontakan Bar Kokhba. Kehidupan dan karya penulis tua. Banyak karya sastra klasik yang masih dibaca hingga hari ini, seperti karya-karya Seneca, Plinius yang tua, dan Tacitus, ditulis pada abad ke-1. Mereka memberikan wawasan berharga terhadap budaya dan masyarakat Romawi pada masa itu. Sangat penting untuk dicatat bahwa sastra abad ke-1 merujuk pada periode sekitar tahun 1 Masehi hingga sekitar tahun 100 Masehi. Dan pada periode tersebut, literatur yang masih ada sangat terbatas dan seringkali tidak lengkap. Sebagian besar karya sastra dari periode ini ditulis dalam bahasa Latin, tetapi juga ada beberapa karya dalam bahasa Yunani dan bahasa-bahasa lain. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sastra abad ke-1. Sastra Romawi. Selama abad ke-1, sastra Romawi mencapai puncak kejayaannya. Beberapa penulis terkenal pada periode ini adalah Seneca, Ovid, dan Pliny the Elder. Karya-karya mereka mencakup berbagai genre seperti puisi, esai, dan surat. Puisi epos. Sastra Romawi di abad ke-1 mencakup karya-karya epik termasuk Aeneid karya Virgil yang merupakan kisah epik tentang pendiri Roma. Virgil dianggap sebagai salah satu penyair terbesar dalam sastra Romawi. Prosa Latin.
Prosa juga berkembang selama periode ini, dengan penulis karya Seneca yang menulis esai filsafat dan surat-surat yang mendalam. Pliny the Elder menulis Naturalis Historia, sebuah ensiklopedia yang mencangkup berbagai topik ilmiah dan budaya. Yunani klasik. Meskipun sastra Romawi mendominasi, sastra Yunani klasik tetap menjadi inspirasi penting. Karya-karya dari penulis Yunani seperti Plutarkos dan Lucianus terus mempengaruhi pemikiran sastra Romawi. Sasaran Kristen awal. Pada akhir abad ke-1, seiring dengan perkembangan agama Kristen, mulai muncul teks-teks Kristen awal yang penting, termasuk Injil-Injil atau kitab suci Kristen dan surat-surat Rasul yang menjadi bagian dari perjanjian baru dalam Alkitab Kristen. Periode ini merupakan fondasi bagi perkembangan sastra Eropa dan dunia Barat, terutama dalam hal sastra Romawi dan penyebaran agama Kristen. Walaupun karya-karya sastra dari periode ini tidak sebanyak periode lain dalam sejarah sastra, pengaruhnya terhadap perkembangan sastra dan pemikiran manusia sangat besar. Ini hanya beberapa peristiwa penting pada abad ke-1 Masehi di seluruh dunia. Periode ini memiliki beragam peristiwa yang berdampak pada perkembangan selanjutnya dalam sejarah, agama, politik, dan budaya. Karena pembahasannya terlalu panjang, mari kita lanjut ke part 2.